Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Awalia, NIM 1830201217. Saya dari PKMK 07 2018. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah seminar proposal dengan judul saya meningkatkan kemampuan membaca dan menulis peserta didik kelas 2 SDN 03 Pairaman dengan menggunakan media gambar. Dosen pembimbing oleh Pak Dian Andesta Bujuri MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, tadi dengan judul saya yaitu meningkatkan kemampuan membaca dan menulis peserta didik kelas 2 SDN 03 Pairaman dengan menggunakan media gambar. Jadi di sini saya pertama membuat latar belakang. Di sini latar pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif, guna untuk mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Membaca dan menulis merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran dan sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa yang diajarkan di sekolah dengan tujuan agar peserta didik dapat mengerti maksud yang terkandung dalam bacaan sehingga dapat memahami isi bacaan dengan baik dan benar. Di sini menurut Y. Slamet dalam Haryanto 2019 bahwa membaca dan menulis permulaan itu merupakan dua aspek kemampuan berbahasa yang saling berkaitan. Membaca dan menulis permulaan merupakan keterampilan berbahasa yang harus dikuasai untuk peserta didik sejak kelas rendah atau awal di sekolah dasar. Tanpa penguasaan kedua keterampilan berbahasa tersebut, peserta didik akan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Bahkan tanpa penguasaan dua aspek tersebut, guru tidak akan menaikkan peserta didik kelas ke jenjang yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Di sini batasan masalah yang saya gunakan untuk penelitian ini supaya penelitian ini menjadi lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian agar tercapai. Fokus dari penelitian ini ialah membahas tentang meningkatkan kemampuan membaca dan menulis peserta didik kelas 2 SDN 03 Pairaman dengan menggunakan media gambar. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini saya mengambil dua. Yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan membaca dan menulis peserta didik kelas 2 SDN 03 Pairaman dengan menggunakan media gambar. Untuk yang kedua yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan aktivitas peserta didik kelas 2 SDN 03 Pairaman dengan menggunakan media gambar. Yaitu tujuan penelitian. Di sini saya juga mengambil dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kemampuan membaca dan menulis peserta didik kelas 2 SDN 03 Pairaman dengan menggunakan media gambar. Yang kedua yaitu untuk mengetahui aktivitas dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis peserta didik kelas 2 SDN 03 Pairaman dengan menggunakan media gambar. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Berdasarkan dari latar belakang yang sudah saya ambil tadi dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini ialah pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang terkait digunakannya sebagai media gambar untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis peserta didik di sekolah dasar. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama yaitu bagi peserta didik, di mana di penelitian ini diharapkan agar keterampilan membaca dan menulis permulaan peserta didik itu dapat meningkat. Yang kedua yaitu bagi guru. Bagi guru, penelitian ini bermanfaat karena sebagai dasar untuk evaluasi diri yang selanjutnya dapat digunakan untuk perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan pembelajaran di kelas 2 SD. Yang ketiga yaitu memberikan motivasi kepada guru-guru lain agar lebih bersemangat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari atau kegiatan dalam belajar mengajar. Yang ketiga yaitu mengembangkan kreativitas untuk memanfaatkan pendekatan pembelajaran dengan semaksimal mungkin. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas seorang siswa atau layanan pendidikan dan memajukan sekolah demi tercapainya proses belajar mengajar yang baik dan juga bagus. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Di sini saya mengambil metodologi penelitian kualitatif, di mana pengertian dari penelitian kualitatif ini adalah merupakan penelitian yang menganalisis data-data yang relevan dengan menggunakan kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati seperti wawancara, gambar, dan lainnya. Sumber data yang saya peroleh ini adalah data primer karena ini merupakan data yang diperoleh dari data atau sumbernya hasil dari wawancara.
Alasan saya memilih penelitian kualitatif ini karena ingin melihat kemampuan peserta didik kelas 2 itu dalam kemampuan membaca dan menulis. Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah di Jalan Sukadamai, Desa Tebedak 2, Kecamatan Pairaman. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 2B SDN 03 Pairaman yang terdiri dari 28 orang, 19 peserta laki-laki dan 19 peserta perempuan. Untuk teknik pengumpulan data yang saya ambil ini yaitu dengan menggunakan tes dan juga dokumentasi beserta observasi. Yang selanjutnya yaitu kerangka teori. Di sini saya mengambil tadi membaca dan menulis. Saya akan membahas yang pertama yaitu tentang membaca. Membaca merupakan menurut Susilo itu adalah kegiatan otak untuk mencerna dan memahami serta memaknai simbol-simbol sehingga merangsang otak untuk melakukan olah pikir dalam memahami makna yang terkandung dalam rangkaian simbol-simbol dalam bentuk tulisan untuk menangkap sejumlah informasi. Sedangkan menurut Arifin dalam Syarqiah 2016-139, membaca permulaan merupakan membaca awal yang diberikan kepada anak-anak di kelas 1 dan 2 sebagai dasar untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari beberapa pengertian dari membaca tadi adalah membaca itu keterampilan yang merupakan kemampuan membaca yang dilaksanakan di kelas 1 dan 2 dalam sekolah dasar dalam menggunakan olah pikir untuk melihat, mencerna, dan memahami isi dari apa yang ditulis dan dimulai dengan huruf atau kata kalimat yang sederhana sehingga dapat menangkap sejumlah pesan atau informasi dengan menitik beratkan aspek ketepatan menyuarakan tulisan, lafal, intonasi yang tepat, dan juga kelancaran serta kejelasan dari suara peserta didik tersebut. Yang selanjutnya yaitu keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang berbahasa atau yang bersifat produktif. Artinya, kemampuan dari menulis ini ialah merupakan kemampuan yang menghasilkan dalam hal seperti menghasilkan tulisan. Sedangkan menurut para ahli, menulis dari Abdurrahman dalam Laura Sari 2018 8. Menulis permulaan adalah cara merealisasikan simbol-simbol bunyi menjadi huruf-huruf yang dapat dikenali secara konkret sesuai dengan tata cara menulis yang baik. Sedangkan menurut Y. Slamet dalam Chandra dan kawan-kawan 2018-75 mengatakan bahwa menulis merupakan kegiatan yang memerlukan kemampuan yang bersifat kompleks. Kemampuan tersebut antara lain adalah kemampuan berpikir secara teratur dan juga logis. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis permulaan itu adalah keterampilan berbahasa yang menghasilkan tulisan dalam prosesnya memerlukan kemampuan yaitu yang bersifat kompleks dengan cara merealisasikan simbol-simbol bunyi menjadi huruf-huruf yang dapat dikenali secara konkret dan bertujuan untuk menuangkan ide-ide dengan menggunakan bahasa. Yang selanjutnya yaitu tujuan membaca dan menulis permulaan. Tujuan pengajaran membaca permulaan adalah agar peserta didik dapat membaca kata-kata dengan kalimat sederhana, dengan lancar dan juga tepat. Pengajaran membaca ini juga disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan kejiwaan peserta didik. Di sini menurut Blanton dan Irwin dalam Rahim 2018-11, tujuan membaca mencakup yang pertama itu kesenangan, menyempurnakan membaca nyaring, menggunakan strategi tertentu, memperbarui pengetahuan tentang suatu topik, mengaitkan informasi dengan informasi yang telah diketahuinya, memperoleh informasi untuk laporan lisan ataupun tertulis, dan masih banyak lagi. Ini menurut STY Slamet dalam Haryanto 2009-17, tujuan pengajaran membaca dan menulis secara rinci dapat disampaikan, yaitu yang pertama memupuk dan mengembangkan kemampuan anak untuk memahami dan mengenalkan cara membaca dan menulis permulaan dengan benar. Yang kedua yaitu melatih dan mengembangkan kemampuan anak untuk mengenal dan menuliskan huruf-huruf. Memperkenalkan dan melatih anak mampu membaca dan menulis sesuai dengan teknik-teknik tertentu. Yang kelima yaitu melatih keterampilan anak untuk memahami kata-kata yang dibaca. Yang keenam yaitu memilih keterampilan anak untuk dapat menetapkan arti tertentu dari sebuah kata agar menjadi sebuah suatu yang konteks.
Yaitu media pembelajaran. Tadi saya sudah mengambil media pembelajaran yaitu menggunakan media gambar. Jadi di sini menurut Gangne dalam Sumantri 2019-303, media pembelajaran dinyatakan sebagai komponen sumber belajar yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan guru untuk menyalurkan pesan kepada peserta didik sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik serta mempunyai pengalaman yang nyata sehingga dapat meningkatkan hasil yang belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari pengertian di atas tadi, media pembelajaran adalah sebagai alat perantara sumber dalam pembelajaran, di mana untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik sehingga dapat merangsang pikiran mereka dan bisa memudahkan mereka dalam belajar dengan menggunakan media gambar tersebut. Bahkan bukan cuma media gambar saja, masih banyak juga media-media yang dapat digunakan untuk seorang pengajar kepada peserta didik supaya peserta didik bisa lebih memahami pembelajaran tersebut dan juga bisa menjadi pembelajaran yang lebih efektif dengan menggunakan selanjutnya yaitu media gambar. Di antara banyaknya media pendidikan, gambar merupakan media yang sangat mudah kita temukan. Kata-kata dan gambar merupakan perpaduan yang sangat baik dalam proses pengiriman pesan, informasi, dan materi pelajaran. Hasil dari belajar dengan hanya melalui kata-kata, mungkin hasilnya tidak berpaduan dengan kata-kata. Tapi jika kita menggunakan media seperti gambar ataupun audio visual itu akan memudahkan siswa dalam proses belajar mengajar. Siswa akan lebih tertarik untuk belajar ketika kita banyak menggunakan media-media tersebut. Di sini menurut Sadiman, bentuk umum dari media gambar terangkum seperti pengertian media grafis. Media grafis adalah suatu media berbasis visual yang terdiri dari simbol-simbol, gambar, titik, garis untuk menggambarkan dan merangkum suatu ide dan peristiwa seperti itu. Dan media gambar adalah suatu perantara yang paling umum dipakai. Dia merupakan bahasa yang umum yang dapat dimengerti dan dapat dinikmati di mana-mana. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian media tadi bahwasanya media gambar merupakan suatu perantara atau pengantar pesan berbasis visual yang disajikan melalui gambar-gambar, simbol, titik, dan garis untuk memberi gambaran secara konkret dan jelas mengenai suatu materi, gagasan, ide, atau peristiwa. Gambar yang disajikan pun akan memberi pengarahan dan bayangan kepada peserta didik langsung mengenai pesan yang ingin disampaikan oleh pengajar tersebut. Baiklah, mungkin itu saja materi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi saya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.